Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan tips dan trik dalam mengerjakan soal SKD. Ini berdasarkan dengan pengalamanku ya teman-teman ya, ketika mengikuti tes SKD dengan sistem CAT dari BKN pada tahun 2019. Dan alhamdulillah saat ini aku sudah menjadi CPNS tahun 2019. Baiklah teman-teman, yang baru melihat channel ini dan baru bergabung dengan channel Video Bekesah, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Dan teman-teman juga akan mendapatkan update terbaru terkait soal info CPNS maupun P3K, serta berbagai trik dan tips dalam mengerjakan SKD atau SKB atau tes wawancara pada tahap selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, ini saya mengutip dari BKN ya teman-teman ya, terkait soal nilai ambang batas SKD CPNS di tahun 2019. Nah, ini kita berbicara soal nilai ambang batas pada tahun 2019 ya teman-teman ya. Dimana waktu itu kita langsung fokus ke umum dan tenaga pengaman cyber ya teman-teman ya. Di TKP-nya itu hanya 126 teman-teman. Lalu kemudian di TIU passing grade-nya itu ada 80 poin. Lalu TWK itu ada 65 poin teman-teman. Nah, jadi ini untuk passing grade di tahun 2019 ya teman-teman ya. Lalu kemudian kita lanjut ke yang sekarang teman-teman, ke nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021. Langsung ke yang umum aja ya teman-teman ya, karena memang kita saat ini fokus aja ke pembahasan yang umum. Penetapan kebutuhan umum TWK-nya itu 65. Jadi sama ya teman-teman ya dengan aku waktu tahun 2019. Lalu TIU-nya itu ada 80, itu juga sama. Lalu kemudian yang berbeda ini adalah TKP teman-teman. Nah, di TKP ini ada 166. Berbeda dengan tahunku sebelumnya di tahun 2019 di mana TKP-nya itu hanya 126. Jadi untuk perbedaan poinnya itu sangat jauh ya teman-teman ya. Ada selisih 40 poin teman-teman dari yang tahun 2019. Saya juga tidak tahu kenapa pemerintah atau dari BKN menaikkan untuk poin TKP segitu banyaknya. Akan tetapi itu jangan sampai membuat teman-teman pesimis untuk lolos CPNS di tahun 2021. Karena setelah ini aku akan mencoba untuk membahas terkait soal trik dan tipsnya, bagaimana cara untuk menaklukkan tes SKD. Lalu kemudian di sini ada soal SKD teman-teman. Pembagian soalnya ya. Ini hampir sama dengan yang tahun sebelumnya, akan tapi ada sedikit berbeda dengan TKP. Di mana di TWK itu 30 butir soal, itu sama dengan yang di tahun 2019. TIU-nya juga sama 30 butir soal. Nah, di sini yang berbeda adalah TKP-nya. Jadi terdapat 45 butir soal di TKP. Lalu kemudian total soalnya itu ada 110 butir soal. Di mana yang di tahun sebelumnya, di tahun 2019, itu hanya 100 butir soal teman-teman. Jadi untuk tahun 2019 itu tidak bisa menjadi acuan teman-teman ya, karena memang terkait soal SKD-nya itu sudah berbeda 10 butir soal. Dan untuk waktunya itu sama teman-teman. Untuk waktunya itu tetap menggunakan 100 menit seperti itu. Jadi sama dengan tahun 2019. Nah, langsung saja kita masuk ke tips dan triknya untuk mengerjakan soal SKD. Nah, jadi sebelum itu kita membahas terkait soal halaman utama ya teman-teman ya. Halaman utama di CAT BKN. Jadi nanti teman-teman akan diberikan password untuk login ke CAT ini teman-teman. Jadi nanti akan diberikan password. Setelah itu teman login langsung dan tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada butir soalnya di sebelah kanan, ada hijau, ada kuning, ada merah, mohon maaf. Nah, saya langsung jelaskan saja. Yang hijau ini untuk soal yang sudah dikerjakan teman-teman. Nah, kemudian untuk yang merah ini itu merupakan soal yang belum dikerjakan. Lalu kemudian di atasnya itu akan ada petunjuk ya teman-teman ya, di atasnya yang saya kolom merah itu. Di nomor peserta ini ada nomor peserta teman-teman. Lalu kemudian ada nama peserta ujian, ini nama teman-teman ya.
Lalu kemudian ada batas waktunya, itu sama ya, tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, itu 90 menit estimasi waktunya. Lalu jumlah soalnya itu ada 100 soal. Untuk jumlah soalnya itu ada 100 soal, akan tetapi yang tahun ini ada 110 ya teman-teman. Ini mengacu pada CAT yang tahun 2019. Lalu kemudian ada soal yang dijawab, lalu kemudian soal yang belum dijawab. Nah, ini soal yang sudah dijawab itu warna hijau ya teman-teman, warna hijau. Lalu kemudian soal yang belum dijawab itu warnanya merah seperti itu. Lalu kemudian di sampingnya itu ada durasi waktunya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat waktunya. Jadi apakah waktu masih banyak atau masih sedikit, teman-teman bisa melihat dari sana langsung seperti itu. Lalu kemudian yang di sebelah kiri ini, di bawahnya di sebelah kiri, ini ada soalnya ya teman-teman ya. Jadi soalnya itu tidak langsung misalkan seperti apa ya, seperti kita mengikuti ujian-ujian yang biasa lah. Itu kan biasa dalam satu layar komputer itu kan banyak soal ya, misalkan ada 5 soal atau langsung 10 soal. Nah, untuk di CAT ini misalkan teman-teman mengerjakan soal nomor 1, maka yang tampil itu hanya soal nomor 1 teman-teman. Jadi tidak seperti yang ujian biasanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan nomor 2, maka soal yang muncul nomor 2, begitu seterusnya, seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana trik dan tipsnya dalam menaklukkan soal SKD? Baiklah, di sini akan saya jelaskan. Ini pengalaman saya saja di tahun 2019 dan alhamdulillah sudah terbukti ya teman-teman ya. Bagaimana dalam memanajemen waktu dalam kita mengerjakan tes SKD seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mempelajari ini, maka di hari H teman-teman bakal kaget. Saya pastikan teman-teman bakal kaget seperti itu. Jadi sebelum mulai dalam mengerjakan tes CAT, sebaiknya untuk berdoa dan mengucapkan bismillah seperti itu. Langsung saja teman-teman fokus aja ke yang sebelah kanan ya, ada hijau dan merah ini. Fokus aja ke sana. Jadi kan kita sudah mengetahui bahwa untuk TWK itu 30 butir soal. Maka untuk soal TWK itu 1 sampai 30 teman-teman. Itu untuk TWK. Lalu kemudian TIU-nya ada 35. Berarti untuk soal TIU, nah jadi untuk TIU-nya itu nomor 31 sampai dengan 35 ya teman-teman ya. Karena TIU-nya ada 35 soal. Lalu kemudian di nomor itu sampai 76 sampai dengan 110 itu soal dari TKP ya teman-teman ya. Nah, jadi tips dan triknya ini pengalaman saya saja. Jadi waktu itu saya mengerjakan soal dari TIU dulu teman-teman, karena memang saya itu lemahnya di TIU. Jadi ini teman-teman silahkan saja untuk melihat sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Karena kebetulan pada saat itu saya memang lemahnya di TIU, jadi saya berkonsentrasi di awal itu saya mengerjakan TIU terlebih dahulu. Saya mengerjakan TIU di soal dimulai dari nomor 31 sampai dengan 75. Nah, di situ pun saya mengerjakan soal yang mana menurut saya itu saya bisa dulu. Jadi misalkan dari 35 soal, saya hanya mampu mengerjakan 15 soal seperti itu. Lalu kemudian setelah itu saya langsung loncat ke TWK teman-teman. Saya langsung loncat ke TWK. Lalu kemudian saya juga mengerjakan TWK dengan konsep yang sama, hanya yang saya bisa dulu. Saya mengerjakan yang bisa saya dulu, yang saya bisa kerjakan terlebih dahulu. Misalkan saya mengerjakan TWK itu dengan 20 soal atau misalnya 15 atau 20 soal saya bisa mengerjakan soal TWK. Lalu kemudian saya loncat lagi ke TKP. Nah, di TKP di 45 soal ini teman-teman, yang tahun ini ya 45 soal, itu teman-teman saya sarankan juga mengerjakan hal yang sama. Kerjakan dulu apa yang menurut teman-teman benar seperti itu. Dari 45 soal minimal teman-teman harus mengerjakan di TKP ya. Teman-teman harus mengerjakan minimal 35 soal. 35 soal itu sudah teman-teman kerjakan dengan konsentrasi yang penuh di TKP. Seperti itu. Nah, setelah semua sudah teman-teman kerjakan, jadi misalkan di TWK itu sudah 20 soal, lalu kemudian di TIU itu sudah 15 soal, lalu kemudian di TKP itu sudah 35 soal. Nah,
kemudian setelah itu sisanya yang belum teman-teman kerjakan atau yang masih berwarna merah, ini kan warna merah kan yang berarti yang belum teman-teman kerjakan, itu teman-teman kerjakan kembali dengan konsep yang awal seperti itu, konsep yang pertama. Jadi teman-teman mulai lagi dari TIU. Ini bebas ya, kalau misalkan teman-teman lemahnya di TWK, itu silakan langsung mengerjakan di TWK terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman lemahnya di TKP, teman-teman bisa mengerjakan di TKP terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi kalau misalkan teman-teman yang setelah mengerjakan semuanya ya, kita kembali lagi ke soal TIU. Ini pengalaman pribadi saya langsung memulai ke TIU kembali. Jadi saya mengerjakan mencentang yang warna merah di TIU antara nomor 31 sampai dengan 75. Saya menekan tombol merah untuk TIU, saya kerjakan kembali ulang. Dan saya juga mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan seperti itu. Sama dengan konsep yang pertama, akan tapi dengan soal yang berbeda. Setelah saya mentok, tidak bisa mengerjakan di TWK, di TIU maksud saya, itu langsung lanjut ke TWK. Dan di TWK pun saya mengerjakan hal yang sama. Saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Misalkan dari 30 soal, saya hanya mampu mengerjakan 20 soal yang di konsep pertama. Lalu kemudian di konsep yang kedua ini, saya mengerjakan hanya 25. Saya langsung loncat ke TKP, teman-teman. Langsung saja loncat ke TKP. Nah, di TKP ini misalkan dari 45 soal, teman-teman hanya mampu mengerjakan 35 soal ya di pengerjaan yang pertama, di konsep yang pertama. Lalu kemudian sisa 10 soal. Nah, di TKP jawaban itu memiliki nilai 1 sampai 5. Diusahakan dari sisa yang 10 tadi, teman-teman harus mengerjakan semuanya. Harus teman-teman kerjakan semuanya 10 soal tersebut. Bisa atau tidak itu harus teman-teman selesaikan. Itu di TKP ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan waktunya masih ada, setelah mengerjakan semuanya, teman-teman balik lagi ke TIU. Dikerjakan lagi di TIU. Kalau bisa dihabiskan ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang tidak mampu untuk mengerjakannya, menggunakan sistem kancing baju aja, A, B, C, dan D. Silakan teman-teman mengerjakan itu. Lalu kemudian kembali lagi ke TWK. Kalau misalkan di TWK juga hal yang sama, teman-teman juga tidak mampu mengerjakannya, silakan gunakan metode kancing baju ya. Nah, setelah mengerjakan semuanya, teman-teman kalau misalkan masih ada waktunya, silakan ditelaah kembali. Mulai dari TIU atau TWK atau TKP seperti itu, ditelaah kembali. Kalau memang sudah tidak ada waktunya, silakan klik selesai mengerjakan. Lalu kemudian nilai teman-teman akan keluar. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah sedikit pengalaman ya teman-teman ya, terkait soal mengerjakan trik dan tips mengerjakan soal SKD. Semoga ini membantu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan bantu aku untuk di-up videonya atau di-subscribe ya teman-teman ya, agar aku bisa mengerjakan atau memberikan informasi, tips dan trik ke teman-teman terkait soal menaklukkan tes SKD. Baiklah, segitu dulu yang dapat aku sampaikan. Bye-bye.